मेरे वाले मुस्तफा ए सैयदुल वरा ए मेरे वाले मुस्तफा. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA yang berbahagia, berjumpa kembali dalam program Sudut Lajnah, mengupas makna sebuah konsep dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Dari studio MTA Jakarta, pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah fundamental yang saat ini terjadi di segala kalangan usia. Seperti nama episode yang tercantum, kita akan membahas mengenai budaya malu, menjaga kehormatan dalam era digital. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan media sosial, nilai-nilai tradisional seperti budaya malu menghadapi tantangan yang signifikan. Bersama saya, Saima Gumai, inilah program Sudut Lajnah. Telah hadir narasumber kita di studio MTA Jakarta. Yang pertama adalah Ibu Ira Rahayu. Assalamualaikum Ibu Ira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah Ibu sudah berkenan hadir di studio MTA. Jazakumullah khair. Baik, dan yang kedua adalah narasumber kita, Neng Parwin. Assalamualaikum Neng. Waalaikumsalam Teh Ima. Alhamdulillah, jazakumullah sudah berkenan hadir ya. Biasanya kalau yang muda-muda ini lebih energik ya. Nah, semoga tetap semangat sampai akhir acara. Ya, jazakumullah khair. Dari narasumber kita pada hari ini yang tentunya memiliki background yang keren-keren nih. Mungkin saya ke Ibu Ira terlebih dahulu. Kalau boleh tahu nih, kesibukannya Bu Ira saat ini seperti apa? Ya, terima kasih sebelumnya. Untuk kesibukan sehari-hari saya ibu rumah tangga ya, Neng Ima. Cuma saya selain mengurus rumah, keluarga, saya juga punya kegiatan lah sedikit ya, mengajar mengaji. Kebetulan yang sedang saya ajar kali ini adalah anak-anak ya. Kemudian kalau untuk di organisasi, di jemaat, saya mendapat karunia sebagai naib sadar di bidang tarbiyat. Kemudian saya juga dipercaya menjadi salah seorang pengajar di sebuah program yang langsung diawasi oleh Huzur, yaitu International Ta'limul Quran Academy. Masya Allah, luar biasa. Bu Ira ini menjadi seorang istri, menjadi ibu, kemudian juga menjadi pendidik juga, Masya Allah ya. Nah, mungkin kita sekarang ke Neng Parwin. Kalau Neng Parwin ini saat ini kegiatannya seperti apa? Iya Teh Ima. Jadi memang keseharian saya itu sebagai mahasiswa studi profesi nurse dan di jemaat juga alhamdulillah diamanahi di tingkat cabang sebagai sekretaris nasirat merangkap tajnid. Nah, selain itu juga saya banyak mengisi volunteer, penghidmatan, dan saya juga tim medis untuk posko kesehatan gratis untuk masyarakat di Kota Bandung. Mungkin begitu ya, Taima. Masya Allah, ini luar biasa ya pada hari ini. Hebat ya. Yang hari ini hadir adalah wanita-wanita yang produktif dan juga kontributif. Amin, luar biasa. Insyaallah. Nah, mungkin kita kembali ya Bu ke pembahasan kita yang utama, yaitu mengenai budaya malu. Terkait kurangnya kesadaran generasi muda tentang nilai-nilai budaya malu. Nah, menurut pandangan dari Ibu Ira sendiri, sebetulnya budaya malu dalam Islam itu seperti apa? Kemudian khususnya ya bagi kita semua kalangan muslimah itu seperti apa? Ya, baik. Memang harus kita akui ya, malu itu sepertinya saat ini sepertinya sudah ada di titik rawan kalau menurut saya ya. Jadi orang-orang dewasa pun, bukan hanya remaja, saya perhatikan orang dewasa pun melakukan hal-hal yang sebetulnya itu dibilang memalukan gitu ya. Jadi tidak sesuai dengan adat, dengan norma, dengan nilai-nilai agama gitu ya. Mungkin karena pengaruh internet, digital itu ya, di dunia digital sekarang ini, nilai-nilai barat itu sekarang sudah benar-benar masuk ke
timur, termasuk ke Indonesia, ya. Betul. Jadi budaya malu yang seharusnya, akhlak malu yang seharusnya ditonjolkan oleh kaum muslim itu perlahan-lahan menghilang. Ya, karena pengaruh yang sangat kuat itu. Jadi sesungguhnya kalau secara bahasa, malu itu adalah menahan diri dari berbuat buruk karena takut dicela oleh orang lain. Malu pun merupakan sebuah rasa yang tidak bahagia, merasa tidak nyaman karena melakukan hal yang kurang baik. Nah, kemudian bagaimana kalau malu menurut Islam? Nah, dalam Islam malu itu adalah sebuah akhlak yang terpuji, di mana dengan mempunyai rasa malu ini seseorang akan berupaya mencegah dirinya untuk berbuat hal-hal yang melanggar hukum, melanggar norma, melanggar nilai-nilai agama gitu ya. Nah, malu itu adalah sifat khusus yang ada pada manusia. Allah Ta'ala karuniakan itu kepada manusia, dan itu yang membedakan seorang manusia dengan binatang gitu ya. Dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 180 Allah Ta'ala berfirman bahwa sesungguhnya aku telah menyediakan untuk jahanam itu banyak dari jin dan manusia. Mereka diberikan hati namun tidak digunakan untuk memahami. Mereka diberikan mata tapi tidak digunakan untuk melihat. Dan mereka diberikan telinga tetapi tidak digunakan untuk mendengar. Keadaan mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih buruk lagi. Nauzubillah. Karena kelalaian. Kita nih perempuan, apalagi perempuan ya, sudah Allah Ta'ala itu sudah memberikan rambu-rambunya untuk perempuan untuk menjaga kehormatannya. Berbagai macam nilai, apa sih yang Allah Ta'ala kehendaki, apa yang tidak dikehendaki dalam Al-Quran, termasuk khusus untuk perempuan ya, perintah menjaga kehormatan. Dalam Al-Quran surah An-Nisa, bukan An-Nisa maaf, An-Nur ayat 32, 33 ya, 31-32. Kemudian di surah Al-Ahzab ayat 60. Dan banyak lagi. Itu bagaimana perempuan itu diharuskan menjaga kehormatan. Nah sayangnya itu sangat diabaikan. Sekarang ini diabaikan. Yang tadi Naima bilang berpakaian. Padahal sudah jelas-jelas aturannya bagaimana kita harus berpakaian sebagai seorang muslimah ya. Betul. Harus tertutup, longgar. Tapi kenyataannya mari kita lihat ya. Walaupun berkerudung tetapi pakaiannya tidak pantas gitu. Nah itu tidak malu sudah. Dalam keseharian mereka, jangan di media sosial, dalam keseharian juga mereka sudah tidak malu. Padahal malu itu adalah sebagian dari iman. Di tempat lain Rasulullah juga bersabda, banyak sabda Rasulullah tentang malu ini. Nah salah satu yang harus kita perhatikan betul ya, bahwa iman dengan malu itu sejajar, seiring sejalan, harus ada dua-duanya. Jadi ketika salah satu itu mati atau hilang, maka yang satunya pun akan hilang. Betul. Ketika seseorang misalnya malunya yang hilang, sedikit demi sedikit hilang, terkikis sampai akhirnya dia sudah tidak punya malu. Pada saat demikian dia sudah berbuat ya sudah semaunya gitu ya. Tidak tahu lagi aturan, tidak tahu lagi batasan gitu ya. Akibatnya dia lama-lama keimanannya akan hilang gitu. Keimanannya kepada Allah Ta'ala, keimanannya kepada hari akhir, pokoknya keimanannya akan hilang. Pun demikian sebab. Jadi betul-betul kita harus sebenarnya bimbingannya sudah jelas gitu ya. Ya tinggal kita yang mau melaksanakannya, harus melaksanakannya kalau kita ingin selamat gitu. Betul sekali. Ini menarik sekali ya Bu ya, dari fenomena yang tadi Bu Ira sampaikan begitu, tidak hanya untuk remaja tapi juga dewasa, bahkan anak-anak juga ya mulai mengalami degradasi, penurunan ya. Nah kalau misalkan kita membicarakan mengenai remaja nih, mungkin kita ke Teh Parwin dulu, khususnya sebagai generasi muda, pelanggaran seperti apa sih yang
Teh Parwin sendiri lihat ya, yang Teh Parwin saksikan di media sosial saat ini, itu hal yang bertentangan ya dengan budaya malu dalam Islam. Kemudian sebetulnya budaya malu itu apakah masih relevan gitu untuk generasi muda di era digital ini? Menurut saya masih sangat relevan. Justru kita anak muda ini harus menjadi penjaga atas standar budaya malu. Nah, karena budaya malu itu ada karena kita sudah punya standar, aturan sendiri bagaimana kita menjalani kehidupan. Dan ketika budaya malu itu tidak ada nih yang menjaga ketertiban di masyarakat, keharmonisan dalam kehidupan itu akan hilang sedikit demi sedikit. Jadi seharusnya justru generasi muda ini yang mempertahankan budaya malu dan menjaga agar kehidupan selalu life itu jadi better life gitu ya dengan budaya malu itu. Nah, di sini saya mau tekanin Teh, di generasi muda ada orang yang berani memposting sesuatu, ada juga yang tidak. Tapi pertanyaannya adalah, apakah dia benar-benar karena rasa malunya atau karena ketidakpercayaan diriannya? Jadi itu yang perlu dibedakan ya. Tadi juga sudah banyak dibahas oleh Ibu. Malu itu perasaan yang tidak nyaman ketika dia melakukan sesuatu yang sebenarnya melanggar norma aturan yang sudah berlaku gitu. Dan sedangkan tidak percaya diri adalah, kalau dalam bahasa Inggris kan lack of confidence. Jadi artinya ketidakmampuan. Jadi dia tidak melakukan sesuatu itu karena memang mereka tidak mampu. Tapi orang-orang banyak yang menyalahartikan, kenapa kamu nggak maju aja kayak gitu. Malu, padahal itu bukan malu. Itu adalah tidak percaya diri. Nah, tidak percaya diri, anak muda tidak boleh tidak percaya diri. Kita harus confidence. Tapi kita harus meninggikan budaya malu ini. Nah, seperti itu ya. Jadi, tadi juga sudah dibahas ya sama Ibu. Kalau misalnya malu itu, yang membedakan dari budaya tidak percaya diri itu, malu adalah ada proses berpikir. Kita tahu aturan, kita ingin melakukan ini, kita pertimbangkan apakah hal ini itu sesuai tidak dengan aturan-aturan kita. Dan ketika kita sudah menyadari, sudah ada proses berpikir, ini tidak sesuai dengan aturan kita, dengan norma kita. Oke, stop, jangan dilanjutkan. Nah, itu budaya malu. Jadi ada proses berpikir, ada penggunaan akal. Makanya kenapa malu itu disebut juga dengan akhlak ya Bu ya, gitu. Jadi tadi juga sudah disebutkan malu itu sebagian dari iman. Karena ada proses berpikirnya, karena ada akhlaknya. Jadi di sini malu itu bukan menunjukkan ketidakmampuan, tapi pelindung diri kita dari martabat dan kehormatan kita sebagai wanita. Begitu Teh mungkin ya. Betul sih. Tapi karena kan memang standar ya atau tren di media sosial itu kan kadang-kadang memang sebetulnya tidak sesuai dengan nilai-nilai Islami ya Bu ya. Seperti tadi misalkan mengutarakan candaan dengan diselipi dengan cacian, dengan makian, tapi kita ikut tertawa karena dianggap lucu. Padahal sebetulnya ketika kita mentertawakan sesuatu yang selayaknya tidak ditertawakan, itu kan merupakan hal yang tidak baik. Nah, mungkin kalau dari Bu Ira sendiri, bagaimana sih Bu Ira melihat ya perbedaan tantangan nih Bu yang dihadapi remaja yang sekarang dengan generasi Bu Ira yang dulu? Sebetulnya kita tidak beda generasi lebih jauh ya, cuman mungkin karena ada generasi Y atau X dan Z gitu ya. Bagaimana dari sudut pandang Bu Ira sendiri? Ya, kebetulan saya generasi mana? Generasi X ya? Generasi X ya. Ya, kalau ya memang betul sangat berbeda ya tantangannya ya. Kalau di zaman saya dulu tontonannya kan hanya TV. TV, bioskop, dan saya pun rasanya bioskop itu wah boleh dibilang langka sekali, mungkin hanya sekali dua kali lah gitu ya nonton tuh. Ya paling baik TV. Kalau zaman kita dulu, zaman saya, televisi pun sangat dipantau siarannya. Betul. Ya, namanya badan sensor segala macam itu betul-betul berfungsi. Jadi pemerintah itu sangat memperhatikan tayangan. Jadi memang pada saat itu paparan negatif itu relatif kurang, mungkin bahkan boleh dibilang sangat terbatas. Mungkin hanya ya tertentu saya yang punya akses ya. Betul. Tapi kalau kayak kita yang tinggal sehari-hari itu hanya TV, betul-betul kita tidak mendapatkan hal-hal yang istilahnya betul-betul membuat kita hawa nafsu kita keluar ya. Nah,
pada zaman sekarang, karena tadi itu betul arus komunikasi informasi itu sangat bebas dan cepat, dan itu Huzur sudah betul-betul mengingatkan ya, degradasi moral itu sangat cepat. Jadi tantangannya memang betul-betul berat sekali untuk anak-anak sekarang. Tantangan untuk anak-anaknya juga tantangan untuk orang tua pastinya, karena orang tua harus berupaya keras nih menjaga anak-anak. Bagaimana anak-anak itu melihat hal yang indah gitu ya, yang betul-betul menarik perhatian mereka dan itu menumbuhkan keinginan gitu. Dan itu luar biasa tantangannya ya, berbeda sekali lah dengan kita. Jadi disinilah sebetulnya aspek pendidikan akhlak ya, pendidikan rohani itu harus benar-benar dikuatkan. Tantangannya tuh faktor keluarga iya, dan keluarga itu memegang peranan yang sangat penting gitu ya. Di sekolah pun ya, di lingkungan dia bekerja, itu nilai-nilai akhlak itu betul-betul harus kembali ditanamkan dari basic lagi ya mungkin ya, untuk menguatkan anak-anak gitu ya. Seperti itu memang sangat berat lah contohnya ya. Iya. Dulu mah kita ya kalau ingin menampilkan kemampuan itu kita betul-betul diberikan wadahnya. Betul. Saya dulu di sekolah misalnya pandai menyanyi gitu ya. Kita menyanyi betul-betul dalam ranahnya, koridornya adalah sebuah festival atau sebuah lomba yang resmi diadakan oleh sekolah antar sekolah. Jadi si anak itu di sekolah tuh dulu bakatnya dikeluarkan di jalurnya yang benar gitu. Oh saya ada pandai menari, ada pelajaran menari di sekolah. Betul-betul disalurkannya memang untuk lomba menari dan membawa nama sekolah misalnya seperti itu. Jadi punya panggung untuk mengekspresikan mungkin dulu lebih banyak ya, lebih banyak. Nah sekarang bahayanya panggungnya itu nggak ada yang menilai, nggak ada yang nggak ada jurinya gitu. Jurinya itu adalah like tidak suka tidak suka dari masyarakat. Panggungnya memang lebih luas ya, dan jurinya itu tidak terlihat, tergantung dengan jumlah likes-nya, komennya. Seperti itu. Semakin tinggi like-nya, komennya berarti saya disukai. Betul. Padahal kontennya belum tentu baik gitu. Tayangannya juga belum tentu baik. Ya betul, dan itu yang menjadi bahayanya ya. Jadi akhlak tuh kan semakin turun karena sudah tidak ada batasan, sudah tidak ada jurinya istilahnya ya. Nah, mungkin untuk pertanyaan yang selanjutnya ya, saya ke Teh Parwin dulu. Bagaimana sih caranya Teh Parwin menjaga kehormatan diri sebagai seorang muslimah, kemudian tetap kreatif di dunia maya ini? Ada nggak sih tipsnya yang bisa dibagikan? Oke. Baik Teh Ima, terima kasih. Jadi memang kita tidak bisa memungkir ya kalau misalnya media sosial ini banyak manfaatnya. Tapi kita tidak harus berpikiran positif bahwa aturan ini bukan membatasi kita. Justru jika kita berpikir aturan ini melindungi kita, maka terbuka jalan-jalan kreativitas bagaimana supaya saya bisa tetap memberikan manfaat melalui media sosial ini. Kan sekarang banyak jalannya ya, tidak melulu harus menunjukkan wajah gitu untuk bisa menyebarkan hal-hal baik di media sosial. Mungkin untuk tips bagi teman-teman semua, kita itu harus memilih konten yang bermanfaat juga, dan tetap harus, kita sebenarnya sudah menyadari aturannya, harus berpegang pada aturan pardah kita dan tidak mengikuti tren-tren yang negatif begitu ya. Jadi media sosial itu bukan, kita tidak boleh dikendalikan oleh media sosial, tapi kita yang mengendalikan media sosial gitu untuk kebermanfaatan banyak orang juga begitu. Mungkin ya singkatnya. Luar biasa ya, memang media sosial juga dapat memberikan dampak positif dan itu tergantung penggunanya itu sendiri. Nah, mungkin karena banyak ya cara kita untuk memanfaatkan media sosial dengan sebaik-baiknya, saya kembali ke Bu Ira kembali. Tentunya kan peran keluarga yang seperti Bu Ira sebutkan di awal itu kan sangat dibutuhkan ya Bu ya dalam budaya malu ini. Nah, mungkin ada cara dan juga bagaimana sih orang tua itu bisa menanamkan budaya malu kepada anak-anak dari usia dini? Ya, betul. Jadi ini jadi tugas seorang ibu, seorang ayah
untuk bisa menanamkan akhlak kepada anak-anaknya ya. Tentu supaya anak-anak ini mempunyai malu, karena malu ini dasarnya artinya dia tahu ada sebuah aturan dan dia tidak boleh melanggar itu, maka menurut saya yang paling sangat penting anak-anak ketahui dari kecil itu adalah Al-Quran. Al-Quran itu buat saya adalah basic sekali. Jadi anak-anak dari kecil sudah harus diajarkan untuk memahami isi Al-Quran. Mungkin belum bisa membaca, tapi orang tua bisa membacakan. Apa sih sebetulnya yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, apa yang dilarang untuk dilakukan, apa yang disukai oleh Allah Ta'ala, dan apa yang Allah Ta'ala tidak menyukainya atau membuat Allah Ta'ala tidak ridho, murka gitu ya. Nah ini adalah basic, ini harus diketahui betul oleh anak semenjak kecil ya. Nah kemudian itu terapkan. Contohnya dalam berpakaian, biasakan anak-anak, walaupun anak-anak itu istilahnya lucu gitu ya, tapi biasakan dari kecil berpakaian yang sopan, terbiasa ditutup auratnya, dan itu akan otomatis akan menjadi bekal anak untuk malu ketika dia berpenampilan tidak sesuai gitu ya. Kemudian hidup sederhana gitu ya. Bagaimana seorang anak itu diajarkan berempati kepada orang lain, diajak melihat orang yang lebih kurang mampu, yang nasibnya kurang baik gitu. Dan di saat itu diajarkan, coba simpan posisi adik di dia. Bagaimana ketika dia melihat orang memperlihatkan sesuatu sedangkan mereka tidak memiliki. Jadi itu betul-betul akhlak itu harus diajarkan dari semenjak kecil, diperlihatkan contohnya. Itu yang sangat penting, contohnya. Teladan dari kita sebagai orang tua, kita harus mampu menerapkan juga itu kepada anak. Berikan contoh, ini loh yang Rasulullah lakukan, marilah kita lakukan gitu. Jadi orang tua ini memang harus memberikan bekal, memberikan contoh kepada anak. Di samping ajarkan juga anak untuk selalu berdoa agar Allah Ta'ala senantiasa menjaga dirinya, melindungi dirinya dari berbagai macam keburukan akhlak gitu ya. Insya Allah. Jadi memang peran orang tua memberikan contoh dan juga berpedoman kepada Al-Quran dan juga ajaran-ajaran Rasulullah ya Bu ya. Itu juga menjadi cara yang utama ya menanamkan budaya malu sedari kecil. Di samping itu ada usaha secara duniawinya juga ada ya. Kayak pendampingan kepada anak itu harus selalu diskusi mengenai sebuah konten, mari nilai bersama menurut adik bagaimana seharusnya menurut adik. Jadi diajarkan mereka untuk berpikir kritis, menilai, nanti memutuskan gitu apa yang boleh tidak boleh, dengan sendirinya akan belajar anak. Insya Allah ya. Tentunya dari semua masalah ini kan memiliki solusi ya Bu ya. Seperti yang tadi Bu Ira sampaikan, solusinya itu banyak sekali. Bagaimana kita memiliki budaya malu ya, tinggal dari kitanya sendiri ya Bu ya, seberapa besar kemauan kita untuk mau menjaga budaya malu itu khususnya di era digital ini, dan seberapa mendukungnya lingkungan kita dalam menghadapi budaya malu ini. Nah terakhir Ibu Ira, apakah ada yang ingin disampaikan untuk pemirsa MTA? Ya baik, Hazrat Masih Maud alaihissalam itu sudah menyampaikan ini ya jauh-jauh sebelum ini, bahwa nanti itu kondisi akhlak itu akan sudah sedemikian buruknya, bahkan dibilangnya kita itu seperti di dalam sebuah lubang ya, asfalus safilin pernah namanya, di dalam lubang yang sangat dalam. Dan saya rasa sekarang ini saatnya yang dimaksudkan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam itu ya. Nah saya ingin adik-adik, anak-anak remaja, juga ibu-ibu, saat ini saatnya lah kita menjadi agen perubahan, tetapi bukan agen perubahan yang dianut oleh Barat, tetapi agen perubahan yang justru kita ajak orang untuk kembali ke moral yang benar, gitu ya. Jadi kita harus bisa mengajak teman-teman kita, saudara-saudara kita untuk, ayo mari
Jadi berubah. agen perubahan. Iya, kita harus menjadi agen perubahan yang diharapkan oleh Allah Ta'ala. Masya Allah. Jazakumullah Bu Ira untuk hal yang setelah disampaikan. Nah, bagaimana dengan Teh Parwin? Oke, menurut saya sendiri penurunan budaya malu ini sebenarnya adalah karena menjawab kebutuhan kita untuk pengakuan akan nilai diri. Dan kita membutuhkan penegasan dari orang lain untuk sebenarnya nilai diri kita itu apa. Karena kita sebagai makhluk sosial, kita hidup di masyarakat, kita membutuhkan makna dalam arti hidup kita, dan itu didapatkan dari orang lain. Kenapa banyak penurunan? Karena sekarang yang ditampilkan itu hanya yang bersifat fisik. Orang banyak menyukai hal-hal yang bersifat indah, cantik, fisik seperti itu ya. Nah, jadi bagi teman-teman, nilai diri kita apa yang ingin ditonjolkan? Apakah hanya fisiknya saja seperti kecantikan dan lain-lain, atau kita punya hal yang lain? Integritas, kecerdasan, kreativitas, itu semua yang harus kita tampilkan di media sosial. Jadi bijaklah dalam bermedia sosial, dan kita harus menunjukkan nilai diri kita yang sebenarnya. Masya Allah, luar biasa. Demikianlah pemirsa Sudut Lajnah, perbincangan kita bersama Ibu Ira dan juga Teh Parwin dalam episode kali ini. Saya Saima selaku pemandu acara mengucapkan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan, dan jazakumullah sanal jaza sudah setia menyaksikan Sudut Lajnah. Tetap stay tune untuk episode-episode selanjutnya. Saya beserta tim yang bertugas undur diri. Jazakumullah sanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Jazakumullah. मेरे वाले मुस्तफा